Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam sangat menjunjung tentang ilmu, bahkan juga tentang peradaban. Dulu pada masa Khalifah dinasti Umayyah yang pernah memimpin dunia ini selama 2 abad, itu abad ke-10 dan abad ke-11, sangat luar biasa perkembangan ilmu, bahkan ilmu mendunia. Yang waktu itu Pangeran Al-Hakam II itu telah membuat sebuah gebrakan yang sangat luar biasa. Beliau mengkoleksi berbagai macam buku, berbagai macam kitab-kitab di seluruh dunia, sampai beliau membuat sebuah perpustakaan, yaitu perpustakaan Cordova di Spanyol. Dan tentunya juga sangat luar biasa, beliau sangat senang dengan buku-buku, sangat senang dengan kitab-kitab. Bahkan beliau mengkoleksi kitab-kitab dari ayahnya, dari istrinya, dari anak-anaknya, dikumpulkan semuanya itu, dan sangat luar biasa. Maka saat itulah sekitar 400.000 kitab terkumpul di perpustakaan Cordova, Spanyol. Dan apa yang terjadi? Semua bidang-bidang ilmu, baik ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu ekonomi, dan ilmu-ilmu yang lain berkembang. Dan saat itulah Islam dikenal oleh dunia dengan ilmu yang sangat luar biasa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita kembali untuk mengingatkan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Mujadilah, Allah SWT memberikan sebuah ingatan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang beriman, derajat orang yang berilmu dengan beberapa tingkatan derajat. Maka Abdullah Ibnu Abbas pernah menyampaikan bahwa orang yang memiliki ilmu dengan orang yang beramal, sesungguhnya derajat orang yang berilmu itu lebih tinggi daripada derajat orang yang beramal. Sampai perbandingannya sekitar 700 perbandingan. Antara satu perbandingan dengan perbandingan yang lain, kata Abdullah Ibnu Abbas, sekitar 250 tahun jaraknya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu memuliakan orang yang berilmu daripada orang yang beramal. Bayangkan, setan saja takut dengan orang yang berilmu. Kenapa? Karena ilmu itulah yang akan menyelamatkan hidup seseorang. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah pertama kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu surah Al-Alaq dengan ayat Iqra. Bacalah. Maka para ulama tafsir mengatakan, jikalau kita ingin menguasai dunia, maka bacalah. Baca peta dunia, baca ilmu dunia, baca bahasa dunia, baca perkembangan dunia, baca. Maka insya Allah orang yang rajin membaca, menggali ilmu lagi, menambah ilmu lagi, maka sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu itulah sesungguhnya orang yang derajatnya sangat tinggi. Begitu banyak kitab-kitab, begitu banyak buku-buku, begitu banyak terjemahan-terjemahan yang mungkin ada di sekitar kita, ada di masjid kita, ada di galeri-galeri kita. Maka ambil mereka. Satu persatu kita baca, satu persatu kita gali. Tidak ada cerita orang yang rajin membaca itu otaknya menjadi buntu. Tidak ada orang yang rajin membaca maka pemahamannya berkurang. Justru dengan rajin membaca, dengan rajin menelaah, maka otaknya akan semakin cerdas, dia akan semakin mudah memahami. Dan yang sangat luar biasa adalah di mana kita membaca kitab-kitab, membaca ayat-ayat Al-Quran di dalamnya, hadis-hadis Rasulullah SAW, maka itu akan menambah kekuatan iman dan juga menambah kecerdasan, dan insya Allah kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat membaca, selamat menggali kitab-kitab, semangat juga untuk selalu menelaah semuanya. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar, dan insya Allah kita akan diangkat derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dan manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.